Begini, kira-kira 479 tahun yang lalu terjadi dialog antara Undang dan Teliti. Undang itu hukum adat Minangkabau, kata orang Jambi Undang namanya, kata orang Minang hukum adat Bae. Kemudian Teliti hukum adat Jambi. Nah, ceritanya begini terjadi dialog ini. Ketika diadakan rapat besar adat, yang disebut rapat besar adat itu disakralkan dengan memotong kerbau tengah duo. Ini terjadi 2 kali di Provinsi Jambi, di Kerajaan Melayu ya. Pertama terjadi tahun 1502 Masehi atau 908 Masehi, Hijriah. Nah, itu diadakan rapat adat di Piskuntang untuk menyatukan adat dengan sara. Karena apa? Karena waktu itu terjadi dualisme hukum, 2 macam hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak mungkin seperti itu, harus disatukan, kata orang Kaya Hitam, karena dia yang jadi raja waktu itu. Nah, lalu diadakanlah rapat adat untuk menyatukan Undang dengan Teliti, maka keluarlah hukum adat Basani Sara, Sara Basani Kitabullah, Sara mengatur adat memakai. Nah, itu yang pertama, menyatukan adat dengan Teliti. Kemudian ada lagi rapat adat yang kedua, itu tahun 1530 Masehi di Bukit Senyalot Keci, potong kerbau tengah duo juga, karena menyatukan Undang dengan Teliti. Nah, karena waktu itu mula-mula Merangin dan Kerinci itu bukan bagian Jambi, tapi setelah terjadi perang selama 3 tahun pada tahun 1524 sampai 526, 3 tahun lamanya berperang. Akhirnya Kerinci menjadi wilayah Jambi, masuk wilayah Jambi, tapi dia dibentuklah kerajaan Pucuk Jambi, atau sama dengan istilah sekarang itu wilayah tingkat 2 gitu, tunduk kepada kerajaan Jambi juga, bawah kerajaan Jambi juga. Nah, pusat kerajaannya di Kota Bangko situ, dan istananya istana Raja Merangin, Raja Pucuk Jambi itu, yaitu Pangeran Temanggung Kabul di Bukit, itu di Moromesumai. Nah, kembali kita kepada cerita dialog antara Undang dan Teliti tadi. Ketika diadakan rapat besar adat di Bukit Seguntang 1502 Masehi, diundang semua kerajaan yang mengelilingi Jambi ini. Artinya raja-raja tetangga itu diundang. Kan keliling Jambi ini kerajaan juga ya. Nah, diundang Raja Melayu Minangkabau yang pusatnya di Pagaruyung. Nah, itu Sultan Bagiran Alam. Diundang kerajaan Melayu Sumatera Selatan, itu yaitu Demang Selibar Daun. Kemudian diundang lagi kerajaan Rejang Lebong Empat Patulai. Nah, itu Raja Tiangpat diundang. Kemudian diundang lagi kerajaan Indrapura. Nah, itu Tuanku Hitam yang beristana di Teluk Air Manis diundang. Akan tetapi karena situasi jalan bukan seperti sekarang ini, maka yang hadir itu hanya kerajaan Minangkabau. Artinya yang datang itu Sultan Bakilat Alam. Dengan takdir Allah, Sultan Bakilat Alam ini menghilirkan Sungai Batanghari mulai dari Pagaruyung terus ke Damasraya, menghilir sampai ke Sungai Dani. Sedangkan orang Kaya Hitam, Raja Jambi, ingat orang Kaya Hitam itu bukan nama, tapi itu gelar Raja Jambi waktu itu orang Kaya Hitam itu. Nama orang Kaya Hitam itu Sayyid Ahmad Kamil.
Dia mudik dari Jambi ini, mudik melalui dengan perahu kerajaan, nah, terus ke Sungai Dani. Dengan takdir Allah, serempak tiba pada hari yang sama, waktu yang sama, bertemu di Sungai Dani. Nah, maka Sungai Dani itu dirubahlah namanya menjadi Sungai Serempak Tibo. Dan pada periode-periode berikutnya, Serempak Tibo ini dirubah menjadi Tebo. Nah, itulah Sungai Tebo sekarang ini. Jadi Batang Tebo itu asalnya Sungai Serempak Tibo. Nah, itu Tebo itu, Tibo dari kata-kata Tibo. Sedangkan raja-raja Melayu yang lainnya diundang tidak hadir karena ya maklumlah situasi saat itu tidak seperti yang kita berlaku pada hari ini. Singkat cerita, ketika mengadakan rapat besar adat di Bukit Siguntang ini, maka terjadi dialog di ujung lentik lidah tanah Tanjung Semalidu antara Undang dan Teliti. Kenapa? Karena ada orang yang temalam di tepian kampung, menah nempuh sedega lalu, temalam situ, tiba-tiba besoknya ada orang kampung melapor bahwa dia kehilangan barang. Nah, maka kata Undang, kata adat Minangkabau tadi, yang disebut oleh orang Jambi Undang, mengatakan sebelum anggang nempuh ranting, belum ada ranting jatuh. Sebelum gajah nempuh, belum ada rumput lindo. Nah, oleh karena itu, kata Undang, anak dagang ini sudah tersungkup oleh jalo nan kedok, sudah terlingkung oleh pukat nan panjang. Ia dituduh telah melakukan maling curi atau dicimu dia melakukan maling curi. Nah, jadi kata Undang, itu kata Undang. Kemudian kata Teliti, kalau betul dia dituduh, mano nan telelah terkejar, mano jejak mendakinya, mano telancar jejak menurun, mano upas racun nan batabung saya, mano sayanya, mano sio bakar nan bapuntung suluh, mano suluhnya. Kalau ado nan sado itu, berarti ada bukti, ada tampuk dengan tangkai ini, maka sahlah anak dagang ini melakukan satu kesalahan dan dia boleh dihukum. Tapi kata Undang, kalau segala nan sado itu tidak ada, belum tentu dia bersalah. Itu namanya badung dagi lelo, artinya fitnah. Kalau kita teruskan juga, itu berbalik angin kesesap, tak embus salung babuku, pulang pai hawa kemuku. Artinya kita membuat fitnah, tidak ada bukti, menuduh orang melakukan satu kejahatan, tidak ada bukti, hanya kata-kata mulut kita saja yang mengatakan dia bersalah. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu kata Undang waktu itu. Nah, itu terjadi di ujung lentik lidah tanah Tanjung Semalidu pada saat rapat adat yang kedua, rapat adat yang pertama menyatukan Undang dengan Teliti, menyatukan adat dengan Sarak, maka keluarlah adat besan di Sarak, Sarak besan di Kitabullah, Sarak mengatur adat memakai. Nah, itu rapat adat yang kedua, yang pertama. Maka sejak itu timbullah istilah di wilayah Jambi ini, Undang telanyu gili, Teliti telangsung mudik, bertemu di ujung lentik lidah tanah Tanjung Semalidu, maka terjadi dialog apo kata Undang, apo pulo kata Teliti. Nah, ini perlu dicamkan oleh anak-anak muda yang belum mengetahui sejarah hukum adat Melayu Jambi ini. Nah, ketika diadakan rapat besar adat yang kedua, tadi rapat adat pertama memadukan adat dengan Sarak, keluarlah Undang, keluarlah adat berseni Sarak, Sarak berseni Kitabullah. Nah, rapat adat yang kedua itu di Bukit Laut Kerinci.
terjadi pada tahun 1530 Masehi. Nah, apa sebab terjadi rapat adat? Itu juga seperti itu. Karena terjadi dualisme hukum di tengah masyarakat. Kalau tadi terjadi dualisme hukum, ada yang melakukan hukum Islam, ada yang melakukan hukum jumhur. Maka untuk membuat hukum jadi satu, diadakanlah rapat adat di Bukit Seguntang. Kemudian ketika Merangin dan Kerinci kembali menjadi wilayah Jambi, karena dulu masih wilayah Pagaruyung di bawah Raja Pagaruyung. Walaupun tidak ada Raja Pagaruyung datang ke Kerinci, hanya sekali 1350 Masehi. Tukarnya adat semua gelar Sigindo, gelar Pamuncak diganti oleh Adik Jorman dengan gelar Depati. Itu 1530 Masehi. Maka diadakanlah rapat adat karena terjadi dualisme hukum. Nah, ketika diadakan rapat adat ini untuk menyatukan undang dengan teliti, jangan dua, tapi harus satu. Nah, harus satu, yaitu hukum adat Keselisara, syarat konstitusional, walaupun isinya undang dan teliti. Nah, itu terjadi di Bukit Laut. Nah, ketika rapat adat inilah dipotong kerbau setengah dua, karena rapat besar adat itu harus disakralkan dengan memotong kerbau setengah dua. Nah, karena rapat adat di Jambi itu ada 4. Part 2 rapat besar adat memotong kerbau setengah dua terjadi di Bukit Seguntang dan di Bukit Laut. Yang ketiga, 2 lagi rapat adat, bukan rapat besar adat tapi rapat adat, jaksa potong kerbau. Itu terjadi di Bukit Tinggi 1842 dan di Tanah Tirih Jambi 1908 Masehi. Nah, setelah diadakan rapat adat di Kerinci, disetujui segala keputusan rapat adat di Bukit Seguntang dengan catatan. Apa catatannya? Undang tentang ternak bakanang malam, ladang papagas yang dimasukkan dalam Undang 20 menjadi pasal yang ke-20 itu dikerinci. Nah, itu anunya. Nah, sejak rapat adat itu maka terjadilah satu macam hukum di wilayah Jambi ini. Mulai dari Tanjung Jabung sampai Kerinci menjadi satu hukum adat. Nah, itulah hukum adat Keselisara, syarat baca kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Di atasnya ada pucuk undang sebagai sumber hukum, kemudian ada adat 4 sebagai hukum dasar atau undang-undang dasarnya dibagi pada hukum adat yang 9 pucuk. Hukum tentang orang, hukum tentang perikatan, hukum tentang perkawinan, hukum tentang waris, hukum tentang tanah dan air. Ada undang 4, undang rajo, undang kampung, undang lari jaju dan undang 20. Undang 20 itu adalah hukum pidana KUHP kata orang sekarang ini. Jadi KUHP-nya nenek moyang orang Jambi itulah undang 20 namanya. Nah, setelah rapat adat di Kerinci ini timbullah istilah di masyarakat. Dikatakan kalau tadi di Bukit Seguntang dikatakan undang langsung pilih taliti telanyu mude. Nah, setelah Kerinci katakan lagi undang tiba dulu taliti tiba kemudian. Undang datang bataligial telipit tiba balantak tajuk. Nah, undang datang berjalan kaki tiba naik perahu. Nah, begitulah istilah-istilah yang timbul di tengah masyarakat. Istilah-istilah ini bukan hukum, tapi untuk menjelaskan kepada masyarakat Jambi agar tahu bahwa asal atau sejarah dari hukum adat Jambi itu begitu. Jadi sejarah hukum adat Jambi itu terbentuk sekian ratus tahun atau ribuan tahun yang lalu. Kita sekarang hanya mewarisi saja. Jadi dengan adanya 2 kali rapat besar adat, ditambah dengan 2 kali rapat adat, maka seluruh wilayah Jambi berlakulah satu macam hukum adat. Tidak ada 2. Sangat keliru kalau orang Jambi, kota Jambi ini mengatakan hukum adat dia lain, orang Merangin mengatakan hukum adat dia lain, Kerinci hukum adat lain, begitu pula ada lain. Tidak. Yang berwenang membuat hukum itu adalah Raja Kerajaan Melayu Jambi. Daerah Jambi, kabupaten kota tidak pernah melakukan rapat adat membuat hukum adat untuknya, tidak pernah. Nah, oleh karena itu mulai sekarang bagi anak-anak muda harus tahu tentang sejarah hukum adat Melayu Jambi agar ke depan kita bisa menegakkan hukum adat yang ada di Jambi ini.
bisa kita bentuk 2 balang adat mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa, kurang lebih ada 12.000. Bisa kita bentuk peradilan adat di tingkat desa, bukan tingkat kecamatan, karena lam desa, lam kecamatan, lam kabupaten, lam provinsi tidak boleh mengadili adat, tidak boleh mengadili hukum kejahatan tentang adat. Kalau kita lakukan itu, kita melanggar Undang-Undang Dasar 45, kita bisa dihukum, melakukan makar, dituduh melanggar pasal 106 KUHP, diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana sementara 20 tahun. Nah, itu risikonya. Sidang peradilan adat itu adanya di desa. Jadi ini harus dimengerti. Kalau kita tidak mengerti, nah kita susah. Yang berbeda di Jambi ini adalah adat dalam arti budaya. Beda itu, setiap daerah beda. Adat dalam arti etika beda. Itu semua beda. Tapi adat dalam arti hukum adalah satu. Karena yang berwenang membuat hukum adalah Rajo Kepala Negara, yaitu Raja Kerajaan Melayu Jambi yang dibuat pada tahun 1502, 1530. Itulah yang kita warisi sampai hari ini. Nah, begitu sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.